Ya teman-teman, balik lagi di channel Pijingrat. Kali ini kita nggak main game, nggak main. Kita cuma pengen cerita-cerita aja, sering-sering cerita pengalaman sedikit menakutkan mungkin. Takut, belum mulai udah takut. Jadi kita sebelum mulai nggak afdol namanya, kalau belum kita namanya kenalan. Sekalian memperkenalkan diri dari ujung kanan dari saya nih. Siapa? Nama saya Fadel Azhar. Iya nggak sih? Iya. Bisa dipanggil Unde. Ya nggak sih? Ya, nama saya Muhammad Mahari. Kayak presentasi. Ya, nama saya Mahari. Bisa dipanggil Mahari lah, sama aja. Ya. Nama saya Aldin Iskandar. Saya ketua di sini. Ketua. Enggak. Ya, yang terakhir saya namanya Dibda. Ya, bolehlah manggil Dibda, bebas aja lah. Jadi mungkin video ini bakalan panjang ya teman-teman. Terserah kalian mau nonton sampai terakhir nggak apa-apa. Ya tapi sampai terakhir sih ya. Supaya jalan gitu adsense-nya anjing. Ya kita mulai dari ujung aja deh. Kita bakal cerita dari Ra dulu di mana. Kan dari sini ke sini gitu kan. Langsung nih. Kalau di mana nih? Bukan. Apa nih pengalaman Ya. Anda hidup di dunia? Pengalaman horor sih lumayan banyak ya. Tapi singkatnya ada nih di suatu daerah. Waktu itu saya lagi bisa dibilang jogging pagi abis subuh, tapi nggak jogging banget sih. Wait a minute. Pagi subuh tapi mau jogging banget, itu gimana? Iya, Gitu. jalan-jalan lah, jalan santai. Pokoknya itu ada di suatu daerah di Kabupaten Cirebon. Itu ada satu rumah gede gitu, Nggak tahu Pak. Satu rumah gede itu dikelilingi sama kebun karena mungkin ya udah lama kali ya, udah puluhan tahun. Waktu itu saya pergi bertiga tuh sama saudara-saudara sana. Pas di depan gerbang rumah tersebut itu padahal gemboknya tuh gembok gede gitu kan, pagarnya juga pagar tinggi, dan saya tuh ngelihat kayak ada anak kecil lari ke sana. Aduh merinding. Pas ke sana ya udahlah, auto cabut aja, anak kecil masuk. Udah segitu ya, pokoknya masih banyak lah, cuma ya masa anak kecil main itu ya nggak sih. Asal usul rumahnya tuh boleh diceritain nggak itu rumahnya tuh gimana gitu? Kalau dengar cerita ya, orang situ itu tuh rumah dulu katanya bekas peperangan dulu, cuma ya nggak tahu ya, itu dari cerita udah segitu ya. Lanjut aja. Selanjutnya nih Aldin. Oke, gimana ya? Banyak sih sebenarnya kalau mau cerita horor tuh. Bingung nih mau cerita yang mana ya? Yang menarik, yang paling menyeramkan, tidak bisa dibikin tidur. Kalau yang nggak bisa bikin tidur, Tika ngelihat almarhum kakek itu bener-bener kayak nampak. Jadi dulu waktu umur berapa ya? Masih SMP di rumah. Di situ lagi bertiga tuh sama kakak, sama saudara lagi nonton TV. Kita tiduran di kasur kan, ngeleseh lah gitu. Tiduran di kasur, kita ngeliat ke jendela, kayak nge-trigger gitu. Ada ke-trigger di jendela tuh kayak ada apa gitu. Semakin diperhatiin di jendela, entah nggak tahu imajinasi, nggak tahu halusinasi atau apa. Pokoknya di jendela itu kita kayak ngeliat nampak almarhum kakek kita berdiri lagi ngeliat ke kita, senyum. Kira sendirian. Bertiga. Tapi yang lihat Kira doang. Yang ngeliat kita doang. Berdiri di jendela tuh, kayak pokoknya di jendela tuh, di luar tuh. Tapi di luar rumah. Iya. Pakai baju apa tuh? Kayak kafan coba. Tapi tapi enggak. Tapi gini, Wak. Enggak. Tapi meskipun pakai kafan, bukan kayak pocong, maksudnya emang begini tuh, badannya tuh, secara badan dia putih kayak kafan, kayak pakai kain gitu lah, kayak pakai kain. Orang umroh. Iya, kayak gitu. Tapi secara wajah bersih biasa, kayak masih sehat gitu lah. Senyum, kita ngelihat ke kita. Di situ kita bener-bener nggak bisa ngomong, jangankan ngomong gitu, kita cuma bisa tarik selimut, udah sembunyi di balik selimut. Itu tuh di kamar. Di ruang tengah lagi nonton TV. Oh iya, ngomong apa? Nggak bisa, kita mau ngasih tahu ke kakak, ke saudara nggak bisa. Keadaannya itu kakek lo meninggal udah lama atau gimana Mas? Kurang lebih setahun atau 2 tahun lah udah meninggalnya. Iya. nggak tahu imajinasi, nggak tahu itu visual kita, tapi yang kelihatan nampak, iya, visual kita nampaknya kakek kita, almarhum kakek kita.
Ngomong nggak? Enggak ngomong, cuma diem doang. Takut. Nyampe sih. Belum sampai Iya. situ. Udah ada lagi ya. Kayak seru nih anjing. Sebenarnya banyak sih kalau experience banyak sih, tapi lagi lah. kalau yang terbaru sih ini yang ini nih di rumah yang sekarang kan. Sekarang yang kuliah nih. Oh, iya. Pas Yang sering ditempatin sama anak-anak Iya. kelas. Kapan ya? Intinya kita punya kayak tempat ngumpul lah gitu. Iya, kita Kelas, tempat kelas. nongkrongnya Iya, anak-anak anak kelas kelas gitu. kuliah sekarang lah gitu. Gitu. Di rumah Ya, di rumah dia gitu. Kejadiannya tuh kayaknya masih bulan lalu lah, sebulan tuh 2 bulan lalu gitu. Di rumah itu lagi sendiri, mati lampu, hujan kan, hujan gede, hujan sendirian, hujan gede, terus mati lampu sekitar jam 10. Malam. Ya 10 malam mati lampu. Ya udah kan nggak bisa ngapa-ngapain, cuma di kamar doang, di kamar sambil main handphone segala macem. Kita ingat, kita udah nutup pintu semua, garasi, gerbang, pintu depan udah kunci karena kita mikir, iya udah malam dan udah nggak bakal keluar kan, hujan, udah. Cuman pas jam berapa gitu, 11 atau setengah 12, kita kayak pengen ke dapur, ngambil makanan, ngambil minum. Pas kita keluar dari kamar, kan posisi kamar kita dari pintu tuh kalau kita nengok ke kiri tuh pintu depan rumah kan. Nah, pas keluar, kita nengok ke kiri, itu pintu udah kebuka lebar. Udah kunci semua. Nggak tahu. Dan itu pun kalau misalnya kita pikir positifnya, kalau itu angin pasti ngejeblak, ada suara dong. Ada suara gitu Tapi kan. kan ya udah kunci gitu. Iya. Masa angin buka. Kalau nggak kekunci pun ya itu udah nutup rapet. Anginnya bentuk kunci gitu. Gimana? Kita tahu pintunya Aldin yang depan tuh rada Iya, susah. agak dibuka, iya. dibuka. Serat Enggak gitu loh. dikunci aja tuh. Seret susah gitu loh, seret Iya, mukanya tuh. kalau misalkan kayak gitu apa namanya Orang kejadian yang kayak gitu kita takutnya orang. Iya, Iya kita sih. mikir di situ. Iya. Pertama, Iya, iya. pertama kita ngeh pintu kebuka lebar, kaget bukan masalah hantu, takut ada maling, ada orang masuk. Ya udah, kita ngecek Kita dulu, ngecek sampai atas. ngecek ke kamar, ke dapur, ke garasi, ke atas kita cuma dari tangga doang. Soalnya Iya. gelap juga kan, maksudnya di atas udah mati lampu, repot kita. Enggak. Iya makanya, cuma nyampe atas udahlah, positif thinking nggak ada orang. Kita tutup lagi pintunya udah Barang aman. Cuma ya udah masih kepikiran aja itu gimana caranya pintu kebuka. Kalau kunci ya. Iya. Soalnya ya buka aja kan, buka standar aja kan harus didobrak. Agak susah lah, seret agak gitu lah. seret gitu kan. Lanjut ke cerita selanjutnya Lanjut nih, deh. Mahari dulu nih ya. Ira dulu Mak. Yang mana? Mana aja Ira mau cerita? Oh iya, ya bukan mengerikan ya, sedikit bingung aja kayak jadi cerita tuh gini, kita tuh sekitar jam 12 malam tuh mau main. Nah, terus teman kita tuh minta jemput. Keluar maksudnya. main keluar minta jemput. Nah, kita jemputnya ke daerah Jamblang di Cirebon ya, ke daerah Jamblang. Kan dekat sama rumah kita di Pleret. Cuman kita tuh lupa jalan ke rumah itu tuh. Nah, terus kita udahlah feeling itu. Gimana sejalan-jalan anjing merinding ngirik. Jalan-jalan aja. Ini jadi ke lewat kita tuh lewat jalan pintas, lewat pabrik tekstil apa pabrik situ ya. Nah, katanya orang-orang tuh di situ tuh kalau malam tuh ini ganggu, terus biasa ada yang jahil, serem angker lah biasa jalan-jalan situ. Kita kan orangnya nantang ya, kayak pas jalan situ sambil nengok atas gini, mana sih, mana gitu dalam hati tuh mana. Udah aja lewat lah, nggak ada apa-apa kan. Iya kan kayak nantang gitu nggak sih ya? Iya. Udah kayak gitu. Nah, kita tuh lupa belokannya pas masuk mau gang nih. Ini gang yang mana gitu kita tuh ya. Wah, kayaknya belok sini nih. Wah iya bener nih. Terus kayak mana ya, feeling lagi belok kanan. Oh iya belok kanan. Wah iya ini nih. Pas terakhir belokan terakhir. Wah kayaknya ini gang terakhir kata kita. Pas belok lurus, anjing kuburan. Anjing, kita langsung muter balik. Kita mikir kayak ini nih gara-gara tadi. Karena nangtang tuh. Nangtang jadi disasarin ke kuburan. Iya. Pas muter balik ya, mundur, kita naik ke kanan. Kuburan baru. Kuburan baru orang meninggal. Orang meninggal Ira. Jadi si motor Ira tuh pas puter balik ya ketemu kuburan baru. Iya. So, kalau Ira lurusin lagi tuh Jadi bisa jalan, ada jalan. Jadi gini nih, kan ini kan gangnya, belok Iya. ke kiri ya. Iya. Kan Kanan. belok kanan, lurus Iya. nih. Nah, jadi kalau kuburan kan ada pagarnya dulu tuh. Iya. Segini kan nggak kelihatannya. Iya. Takkiran tuh jalan jalan orang desa kan kayak gitu ya. Iya. Pas masuk, pas mau belok kiri, kuburan gitu. Baru nyadar itu tuh kan gelap ya. Kuburan kan karena senter lampu motor. Iya. Kuburan. Kita mundur muter balik, nengok kanan, anjing kuburan baru kiri. Anjing langsung. Nah, yang parahnya nih ya, pas mundur kan motor kita emang langsangnya mati ya, itu ya langsam gasnya Iya. mati. Terus tak nyalain susah starternya tuh. Gitu lagi susah di starter.
kita dimajuin dulu terus dicatat bisa kira terus nanya Ra di mana kita disasarin gitu itu Posisi sendirian. sendiri kita Gak ada siapa-siapa. iya daerah Jamblang Itu kan jam setengah 12 malam kan? iya jam 12-an lah Jam 12-an. Heeh. Itu di sana gelap ya. iya cuma lampu kita kayak gitu redup motor terus udah kayak gitu dikasih tahu nih ini masuk lewat mana sih kita magangnya yang depan sih bukan kita juga baru tahu kalau di situ ada maka iya kuburan kata teman kita gitu sikat teh Yang terakhir. Tapi ini kalau seru kan cerita yang di sini. Aduh demi Allah kita udah pengen cerita di bukan yang di sini. yang sini aja Gak mau ah, gak mau gini, gak mau demi Allah Irma lah anjing. Lari ya. Di ruangan ini aja deh. Di ruangan ini soalnya ini ruangan baru. Oh, sama. Ruangan baru. Gua Ayo lah. pokoknya ini ruangan baru, ini ruangan baru kan. Nah, kejadian yang di sini demi Allah. Iyalah. Dia udah nyiapin yang lain. Satunya siapa mitosnya kalau ganjil kan Ya ada lah. apa kita ganjil sih ganjil lah. Enggak. Tapi ini kursi aman semua kan? Penuh. Semua kan? Itu kosong juga di sana. Ah. Pokoknya ceritanya tuh waktu kelas 10, kelas 1 SMA. SMA pulang ke rumah tuh habis ekskul. Jadi pulang ekskul tuh kayak jam 5 gitu kan. Mepet maghrib. Jam 5 lah, jam 5 lebihan jam 5:30. Jam 5:30 sampai rumah, masuk kamar. Habis itu langsung mandi, selesai mandi, mepet buat maghrib tuh lagi selawatan. Kita mager pakai baju kan, masih capek, masih pegel. Main HP dulu, tiduran di kasur. Posisi di rumah ditinggal cuma berdua, kita sama adik kita doang. Nah, adik kita minta temenin, soalnya kan kalau misalkan kita sendiri kan gak enak ya, kayak sepi aja rumahnya. Jadi sama adik kita di situ biar tidurnya bareng juga. Nah, di situ kita selesai mandi, main HP. Sap. Dari kamar mandi keluar lagi. Ada yang keluar, ibu kita pakai anduk nanya ke kita, kan kita dia panggil Ende kan ya, Ende jadi makan nggak? Aduh, kita udah mikir, sumpah kita udah mikir nggak bener-bener, soalnya ibu kita lagi di Bandung, kita istighfar, adik kita melongo, kita istighfar, itu ngeliat dua-duanya berarti ngeliat, Yang relate emang bener sosoknya. ibu kita kita kenal ibu kita ini, kita tahu ini ibu kita, Iya. gitu, Entah wajahnya lebih beda. enggak ada. Bajunya juga. Enggak kayak abis mandi masih pakai anduk, ngegubet anduk. Nanya, "Anda jadi makan enggak?" Kita istighfar. Enggak lama dia keluar. Dia buka pintu kamar kita, dia keluar. Tahu itu WC tuh posisinya di mana? Dalam kamar. Kamar WC kamar Keluar dari dalam kamar. Keluar dari toilet di dalam kamar kita. Kamar ready sekarang di belakang. Bukan. Bukan. Kamarnya itu tadinya ini. mana ini? Iya, sekarang jadi kantor. Dulu kita gemeter. Dari mana? Ya udah kita istighfar. Makan. Jadi Ende jadi makan enggak? Kita istighfar, dia enggak lama keluar, kita langsung telepon ibu kita langsung pulang. Udah enggak gitu. Enggak ngecek ya pas keluar gitu. Bodoh amat, kita nggak ngecek, bodoh amat lah orang ibu kita. Iya. CCTV. Nggak ada urusan. Tapi ada CCTV ngecek. Belum ada, waktu itu belum ada CCTV. Kalau CCTV kisahnya konyol lagi. Ada lagi. Enggak, tapi ini lucu sebenarnya. Tahu yang ini dulu aja dulu. Tadi ya, serk ya. Iya. Pas kita ribut tuh. Iya. Pas kita lagi ribut. Kan biasanya gitu kok kita lagi ribut. Iya, pasti. Enggak Pak, masalahnya Ira nanti siang pulang. Ini rumah kita kita besok masih di sini. Kawan-kawan, hei. Dulu yang tadi dulu. Yang belum kelar. Iya, yang tadi dulu lagi. Iya, ketika dia udah keluar, kita langsung nelfon ibu kita. Ya kita ya takut, kita nangis lah, kita langsung nelfon, "Bun, ini ada yang aneh, Bun udah pulang." Udah pas pulang baru cerita gini. Udah ngaji, ya udah selesai gitu. Enggak yang udah selesai yang tadi. Udah, Tuh. iya. Yang CCTV tuh pada lagi. Kalau yang CCTV lucu sebenarnya, bukan serem. Ini nggak serem sama sekali. Ya nggak usah nungguin, kita nggak bakal cerita karena ini nggak serem. Ya enggak apa-apa ceritain aja. Oh, Konyolnya yang kenapa? CCTV. CCTV dipasang, jadi ceritanya rumah kita hampir pengen dimaling tuh sekitar 3 kali. Makanya Ira lihat kan pagarnya tuh kayak ditutupin, nggak ada akses dari luar buat masuk. Jadi malingnya tuh pengen ngebobol gemboknya tuh. Gembok kan dari luar dulu masih bisa masuk kan. Gitu ya, Iya, yang kayak gitu yang bisa buat slotan kayak gitu. Nah itu kejadian tuh sebelum subuh terus. Alhamdulillahnya emang sebelum subuh tuh udah bangun. Dan kalau misalkan kalau misal kalau
Lanjut. Paling pojok. Orangnya paling pojok. Kalau misalkan ini sampai mana? Aduh, yang subuh. Ya jadi kan udah bangun nih, kalau misalkan ada apa-apa kan langsung ketahuan. Nah setelah kejadian sekali 2 kali, pas kali ketiga itu langsung ditutup tuh aksesnya, langsung dikasih kayak seng gitu ditutup. Jadi akses dari luar tuh nggak ada, belum dipasang CCTV. Kejadian selanjutnya motor NMAX kakak kita hilang, belum dipasang CCTV. Itu kejadiannya sebenarnya kalau yang NMAX itu pas maghrib, orang-orang lagi sholat maghrib di masjid, pas balik gerbang udah kebuka. Emang nggak dikunci sih, dan memang kan nggak bisa dikunci dari luar juga. Jadi pas ya malingnya lagi memanfaatkan waktu pas lagi balik masjid, motornya memang salahnya motornya taruhnya di teras di sini di tempat ya itu ubin situ. Dari situ hilang motor Mio sepupu kita hilang, belum dipasang CCTV. Kejadian kemarin bapak kita tuh pergi ke Jakarta sama ibu kita naik mobilnya teman bapak kita. Mobil bapak kita ditaruh di tempat situ, di tempat taruh NMAX biar nggak kehujanan. Nah, singkat cerita, H-1 pulang, mobil bapak kita itu dibaret-baret, dicoret-coret sekeliling mobil dari kanan. Belum ada CCTV. Dibaret-baret. Kayak obeng. Entah kayak apa ya. Udah sih kita mikirnya kucing. So barangkali kucing kita kan bolak-balik gitu. Tapi kalau logikanya di kucing itu mungkin di kap mobil doang. Tapi ini sekeliling mobil ada baret-baret. Jadi kayak anak kecil ngurek-ngurek gitu loh, bulat-bulat terus ngegaret panjang. Habis itu pas bapak kita pulang ngamuk-ngamuk. Ini siapa yang nyoret-nyoret gitu kan ya. Siapa yang baru ditinggal berapa hari udah begini. Feeling kita punya sepupu masih kecil, anaknya tante kita memang sering kesini nemenin kita kalau misalnya kita sendirian ya umur 5 tahunan lah. Feeling kita sama dia kan, pas ditanya ya enggak namanya anak kecil kan. Baru dipasang CCTV. Jadi setelah sekian banyak kejadian hilang, pengen dibobol, nggak pernah dipasang CCTV. Ketika barang dia diusik, baru dipasang CCTV. Kurang ajarnya Bambang kayak gitu. Dibilang kita nggak serem. Tadi lu nggak itu yang mobil gimana? Baret-baret tuh gimana sih? Gak tahu. Ini maksudnya baret-baret tuh Full body. Baret di atasnya baret di atas enggak. Makanya kita feeling ketika barang deweknya diusik baru dipasang CCTV. Kalau barang orang lain hilang udah amat. Tapi setelah dipasang CCTV gimana? Ada kejadian. Alhamdulillah tidak. Dan kita kan sering gabut kan kalau malam-malam, jadi sering lihat akses CCTV di handphone. Alhamdulillah enggak ada apa-apa. Tadi kan Ira mau cerita yang bukan yang di sini, yang udah di mana? Kata Ira udah siapin. Oh iya, itu ketika kita lagi dalam perjalanan dari Bekasi menuju Cirebon. Dari kita ceritanya. Apa? Nah, posisi kita sebenarnya bertiga. Jadi kita nganterin teman kita dulu ke Wahidin, baru sisa kita berdua, kita sama teman kita. OTW lah itu dari Wahidin. Rumahnya teman kita tuh di Beber. Dari Wahidin ke Beber kurang ajar kan? Ya memang. Di itu posisi jam 7:30, jam 8 malam lah. Rada nanjakan. Belum nyampe Beber. Masih di mana sih? Belum di Gronggong, masih di Ciperna. Oh iya, Tanjakan Ciperna, Verona Hills kan? Sebelah kirinya kan tol kan, masih nanjak. Pokoknya Ira tahu ini nggak sih Alfamart yang sebelah kanannya itu jalan bisa ke Sumber. Oh itu iya Gronggong mancing. Iya, bawa Ciperna. Iya di situ. Ciperna gede kan? Ada pom bensin kan? Ya ada pom bensin. Nah kita sampai di situ, kurang lebih sampai di situ kita jalan biasa. Ya biasa kalau misalkan naik mobil kan make sure kan kanan kiri sama tengah kan aman gak nih segala macam. Pas kita ngeliat ke tengah, spion tengah di sini ada muka. Bukan, teman kita kan di samping. Ya sebelah. Ke belakang. Iya, pas kita ngeliat ke belakang ada muka. Di situ kita kaget. Kita nggak ngerem. Kita kayak bodohnya kita nggak ngerem. Padahal kita tahu di belakang kosong. Harus kita ngerem aja kan. Kita bingung kan, kita ngeliat apaan. Kita make sure ini kita salah lihat apa gimana. Sekali lagi kayak gini, teman kita yang di sebelah dende ngerem sekarang. Pas kita ke depan udah ada bis lagi posisi nyalip dari arah berlawanan. Berarti diganggu ya. Iya mungkin ya, kita nggak tahu. Logikanya mobil kita kan sedan, rada ceper. Kira kalau misalkan papasan sama Pajero aja itu udah slow banget. Pak ini bis pak, ngelakson kita nggak ngeliat sama sekali. Kalau teman kita nggak. Tapi itu kayak melihat si Pak itu di dalam mobil. Pokoknya di kursi belakang. Nah kita masih make sure itu di dalam apa di luar nih. Kalau misalkan di luar kita masih bisa positive thinking orang naik motor apa gimana gitu kan. Makanya kita lagi posisi kayak gitu, lagi mikir ini apaan.
Den. Itu kita ada sih kejadian gitu juga, tapi bukan sama kita. Enggak, udah cukup lah insyaallah. Udah. Kita lanjut kita dulu ya. Kita mau nyoba anjing. Mau ceritain juga modelnya sama kayak Ende. Tapi ini kenanya itu bukan kita, keluarga kita. Itu ibu kita, bapak kita, sama kakak kita. Dulu kakak kita masih kuliah di UPI di Bandung. Dia tuh kereta pagi, kan ada kan di Bandung dulu kereta pagi. Nah, berangkat nih dari pemuda kampus 3. Kira tahu rumah yang gede enggak sih? Rumah yang gede yang kosong. Yang hijau. Nah, itu ada portal kan? Yes. Oh iya. Udah mana? Pokoknya Apa terusan pemuda? entah Oh, tahu. Orang mana jalan. entah bapak kita tuh pokoknya jalur tuh dari pemadam Ya. Nah dia ngebut bener ngebut nggak ngedenger sama kayak Iran deh model nggak ngedenger apa pokoknya ya bapak anjing bapak kita udah berapa tahun bolak-balik situ kan padahal kakak kita sama ibu kita udah teriak portal tuh ditabrak aja dia kayak budek gitu Iya. nggak ngedenger apa-apa dia ngeliat kayak cuman ya jalanan tuh kosong gitu tuh ngebut portal tuh ditabrak sampai kaca depan Innova kita tuh burak untung orangnya nggak kenapa. Nah ganti lagi nih ceritanya ya. Tadi barusan tuh tangan siapa nih? Mana? Yang di situ. Dan kalau misalkan Tangan siapa tuh? kalau misalkan Tangan tadi. Tangan D kali. Asli. Tangan D bergerak. Dia di sini. Enggak, maksudnya tangan D bergerak kan? Maksudnya? Ya kayak close. Kita refleks beda. Kalau misalkan lihat tangan siapa tuh anjing? Soalnya lagi di dapur. Nah, Kita kalau ngerasain entar dulu. Aduh, makin berat ta ceritanya gimana lu? Kita kalau kayak gini kan kita mau ya kita nuker lagi di sini. Kita kalau kayak gini-gini nih kita emang mending nunggu itu kita mau ngecas HP dulu. Kita kan takut, kenapa ikutan sih? Pura-pura. kita kalau misalkan itu pasti ada respon dari kita merinding kita nih. Ira merinding Kita enggak? enggak merinding. Lumayan sih tadi lagi waktu pertama itu tangan siapa sih? Kira ngedenger gak sih kita ngomong gitu? Iya kan? Tiba-tiba langsung diem kan? Ih anjing tangan siapa? Pada diem kan? Enggak lanjut. Gak tahu tangan siapa. Rumah Udah kita langsung skip aja ya. Skip tadi udah kan. Kita cerita dari kecil dulu dari pusing. Sekarang udah jam berapa gini mau bobo? 12 jam 1. Ya. dari kita kecil dulu nih ya. Kita dulu lagi masih kecil kan tidur tuh masih sama mamah papa ya. Mamah ding. Ya. Keadaan tuh mati lampu. Kira pernah enggak sih mati lampu tidur? Yes. Terus Kelihatan ya? bukan kelihatan. Misalkan lu bayangan lemari tuh, bayangan lemari. Iya. Iya. Kita tahu nih mau kemana nih. Terus Iya, ini iya. kan bayangan lemari nih, Paham, tidur kan. paham. Namanya bocah cilik kan ngeliatin gitu, terus Iya. suka main-mainan yang gini-gini kalau Iya, misalnya iya. lagi gitu. Iya, ini. Kita ngeliatin itu lemari kok kayak ada yang jongkok di atas tuh. Itu bayangan bentuknya, hitam. Nah, iya. Ada yang jongkok. Terus ngeliatin bocah cilik kan ya. Ngeliatin terus tiba-tiba tuh kayak sekejap ada cahaya dari luar. Bukan itu entah cahaya dari kakak kita yang bawa lampu atau apa gitu tuh. Sigbar baik gitu. Terus tuh ya entah sekelibet terus hilang dulu kan, jadi kayak misalkan tahu sendiri kalau bayangan kena lampu kan kayak bus sekejap hilang dulu. Tuh anjing kok nggak ada yang jongkok tadi gitu kan, kita mikir lagi kan itu apaan ya. Oh udahlah skip nih, udah nggak ada kan. Udah gitu ceritanya tuh yang horor tadi tuh. Nggak tahu tuh apaan tuh, nggak tahu tuh bayangan. Ada lagi di kamar itu lagi. Terus kita tidur terus tidur aja biasa nih nggak pakai selimut nggak apa-apa. Terus malam-malam sini anjing kaki kita diginiin anjing kayak Tendang goblok harus. ya nggak tahu kayak makanya kita sampai sekarang kita tuh masih rada dreg-dreg kalau tidur nggak pakai selimut soalnya kita masih kebayang gitu trauma kayak kita lah, disentuh iya, siapa gitu diginiin anjing terus lepet gitu anjing siapa gitu anjing itu ngeri sih asli. Itu di kamar yang sama sih, kamar kita kamar ibu kita. Kenapa, Jay? Kenapa? Kita mau lihat ini sih, di sini ada apa sih? Ya, iya. Coba diambil. Enggak boleh, boleh kan? Dek? Ya jadi Kalau kita nunjukin yang kita posisi sholat. ya tuh jadi sekalian room tour rumah yang sedikit ya. Buat rumah ini anjing, kantor. Oh, ini anjing. Oh, enggak boleh CCTV, jangan nanti ketahuan anjing. Jadi lagi sholat di mana? Nih, kita posisi sholat di sini nih. Kita posisi sholat sini nih. Kita ada di sana nih. Ini mod di sini nih mod. Enggak tahu ya mod kerasa atau enggak. Kita kan gini. Tuh, kan posisi
segini nih, segini. Nih dari sini nih, sudah sini nih. Ini kita nggak merasa ada apa-apa. Ini waktu pas kita sholat dari sini nih, kayak ada yang ngeliatin. Tuh, ini pas bisa sudah sini. Terus, emang ya di rumah kita sih. Ya rumah kita, rumah nenek kita. Udah cuy mungkin. Apa kita nggak apa-apa? Oh, ini main HP coy. Waduh. Iya, takutnya tinggal tidur bae sih. Yaudah cuy, mungkin videonya segini dulu. Ini udah jam 1:30. Kerasa banget ngantuk gitu. Kalian kalau suka sama video-video gini, ya komen aja, di like juga. Nanti kita bakal video lagi nih, ya. Jadi di belakang itu nih. Jangan di sini. Jadi nanti kita main ke rumah Dibda yang katanya banyak kan rame gitu. Kalau di daerah kita itu minta izin dulu. Nanti kita nyoba lah